Selamat pagi. Sudah terekam ya. Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Statistik kelas LA06. Kita lanjutkan kuliah hari ini ya, yaitu masuk ke aplikasi dari harga ekstrim, maksimum, minimum ya. Nah, kita masuk contohnya. Yang pertama adalah tentukan dua bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Nah, ini kalau anak yang belum belajar harga maksimum minimum diferensial pasti belum bisa. Ya, jadi SD, SMP itu pasti belum belum pernah kenal ya kan. Diferensial itu apa, turunan itu apa, ya kan? Kalau SMA belajar itu di kelas berapa? Kelas 11 atau kelas 12? 11 ya. Harusnya 11 dulu, saya 11 juga. 12 itu sudah integral kan. Nah, kalau di SD SMP pasti atau SMA yang belum pernah belajar guys diferensial ya pasti belum bisa ya. Kemudian kita menggunakan tabel. Kalau jumlahnya 20 kan berarti misalnya bilangan pertama 1, bilangan kedua kan 20 kurang 1 kan. 19 dikalikan 19. Kalau bilangan pertamanya 2, yang kedua 20 kurang 2, 18. Nah, kita kali-kaliin semua ya kan. Ternyata yang paling besar adalah yang terakhir yaitu bilangan pertama 10, kedua 10. 10 kali 10 100, ya kan? Ini ilustrasinya ya. Sehingga bilangan pertama 10, bilangan kedua 10. Ini tanpa menggunakan diferensial atau agak ekstrim, ya nak? Ini ilustrasi aja untuk tahu eh, pola berpikirnya seperti itu. Nah, sehubungan Anda sudah belajar diferensial dan harga ekstrim, berarti ya kita bisa menggunakannya. Ya, sebentar lagi kita masuk ke situ. Yang dari online jelas? Halo? Ada Ya, berapa? jelas Pak. Nggak ada suaranya. Oh, mungkin suaranya saya kecil mungkin. Oh iya, sorry. Ya, jadi yang pertama ini adalah aplikasi nilai ekstrim ya. Tentukan dua bilangan yang mempunyai jumlah 20 dan hasil kalinya terbesar. Nah, ini contoh dari yang artinya kalau siswanya belum mempelajari tentang agak ekstrim dan turunan atau diferensial, maka belum bisa pasti menggunakan cara ini tabel, ya kan? Sehingga kita bisa eh, menemukan bilangan pertamanya 10, bilangan keduanya 10, hasil kalinya terbesar. 10 kali 10 100. Terbesar kan di antara hasil kali yang ada, ya kan? Jadi bilangan pertama 10, bilangan kedua 10. Apakah ini benar dengan kita menggunakan diferensial dan agak ekstrim? Nah, berikutnya kita bahas, ya. Dari online ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Pak. Ya ada Pak. Nggak ada. Suaranya cukup jelas nggak? Jelas. Jadi suaranya mama lupa dibesar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk yang soal tadi. Kita misalkan bilangan pertama adalah X, ya. Bilangan pertama adalah X. Karena jumlahnya 20, maka bilangan kedua kan 20 kurang X. Enak. Ya, karena jumlahnya atau mau pakai Y juga boleh, tapi ini lebih senang lebih mudah satu variabel ya. Kalau dua variabel itu nanti kita pelajari di mungkin Anda belajar di advance kalkulus ya. Jadi misalnya bilangan pertama X, bilangan kedua adalah 20 kurang X, maka hasil kalinya berarti bilangan pertama dikali bilangan kedua. Enak. Bilangan pertama X dikali bilangan kedua 20 kurang X. Bilangan kedua kan jumlah dikurang bilangan pertama. Enak.
Kalau ini kita kalikan, X kali 20 adalah 20X, X kali min X adalah min X pangkat 2. HX ini adalah hasil kalinya, hasil kali kedua bilangan itu. Bilangan pertama kali bilangan kedua. Kemudian H aksen X-nya berapa? Turunan pertamanya. Ini kan 20 kali X turunannya 1, X kuadrat turunannya 2X. Ya 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Ya enggak? Ya kan N kali X pangkat N min 1. 2 kurang 1 kan 1. Kemudian kita kalikan nih 20 ke 1, 20 kurang 2X. Nah, hadap aksen turunkan lagi. 20 turunkan 0. Ini X turunannya 1. Jadi min 2 kali 1. Hasilnya min 2. Anda tahu min 2 ini negatif. Kecil dari 0. Kalau betul kan? Nah, kalau turunan keduanya negatif, maka dia mencapai maksimum atau minimum? Maksimum ya, mencapai maksimum. Kalau dia positif, mencapai minimum ya. Itu teori minggu lalu ya, kita pelajari. Jelas? Nah, berarti syarat dari HX-nya maksimum itu adalah turunan pertamanya kan sama dengan 0, ya enggak? Turunan pertamanya sama dengan 0. Kita masukkan turunan pertamanya apa? 20 kurang 2X sama dengan 0, ya kan? Berarti 20 adalah 2X, berarti X berapa? 20 bagi 2 kan? Artinya 10. Maka bilangan pertama sama dengan X di atas kita lihat. Bilangan pertamanya X berarti 10. Bilangan keduanya? Nah, 20 kurang X berarti 20 kurang 10. Hasilnya juga 10. Sesuai enggak dengan ilustrasi yang kita tanpa menggunakan agak ekstrim dan turunan. Sama ya hasilnya. Hanya ini caranya yang tingkat ya SMA sebenarnya sudah pernah belajar di kelas 11 dan 12 nanti ya. 12 mungkin integral. Ada pertanyaan dari online? Any question? Nggak ada, Halo, Pak. sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih responnya. Yang lain jawab dong. Yang masa satu orang yang jawab? Sudah, Pak. Iya, ya. Yang lain juga jawab. Terima kasih. Iya. Waduh, Christine. Boleh. Baik. Ya. Nah, setelah itu kita masuk satu problem lagi. Berikutnya ada kaleng. Kalengnya adalah berbentuk balok. Alasnya berbentuk bujur sangkar. Kemudian diketahui apa itu? Volume apa luas permukaan kaleng itu diketahui. Ditanya ukuran kalengnya agar dapat dimuat air sebanyak-banyaknya. Sebetulnya apa tuh? Artinya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Ya, volumenya maksimum ya, itu sebetulnya. Nanti kalau kita tes berarti volume double aksen turunan keduanya harus negatif. Kecil dari 0 berarti mencapai maksimum ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Berarti kalau kita menilai itu harus pakai teknik utama ya. Ya selalu apapun. Jadi misalnya yang agar nanti yang agar dapat memuat air sebanyak-banyaknya berarti volumenya maksimum kan? Berarti turunan pertama dari volume V aksennya sama dengan 0. Kalau luasnya minimum L aksennya sama dengan 0. Pokok turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama ya. Selalu semua apa problem gitu. Mau luas, mau volume, mau apa tadi hasil kali dua bilangan gitu kan. Ya apapun. Turunan pertamanya selalu 0. Nah, turunan keduanya untuk melihat jenis
ekstrimnya, apakah dia mencapai maksimum kah atau minimum kah? Gitu. Ya. Oke, sudah jelas. Nah, jadi mencatat nih. Sebenarnya ini nih, saya bagi ke Anda juga. Ini sebenarnya sudah ada, saya kasih ke Anda yang ini kan materinya sama sama yang kalkulus yang LA05 ya, dari CS Mat tahun yang lalu. Ya, sama persis. Makanya dari tahun ke tahun ngajar itu terus. Nah, tahun ini agak beda sedikit yang di teknik industri saya dikasih kalkulus 3 lagi. Oh, oh, industri dapat kamu juga. 1, 2, 3. Ini sampai fleksi. Ya. Ya. Nah, tekniknya teknik industri saya. Pernah teknik sipil bahkan itu partial differential equation. Itu sesudah ODE, ordinary differential equation, PD biasa. Persamaan diferensial biasa itu ODE, ordinary differential equation. Lanjutannya partial differential equation, PD partial. Ya. Itu satu mata kuliah itu isi itu tuh dalam. Itu teknik sipil. Ya. Oke, saya teruskan. Ini yang tadi saya masukkan tadi. Akan dibuat tempat air dari kaleng tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi. Persegi itu bujur sangkar ya. Persegi atau bujur sangkar. Tentukan ukuran kaleng supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti itu volumenya maksimum, ya kan? Sedangkan luas bahan yang digunakan 432 cm persegi. Tebal bahan diabaikan. Tebal bahan itu kalau tebal mempengaruhi volume kan? Ya. Jadi berarti di sini yang tebal bahan diabaikan. Jadi diketahui luas permukaannya, tapi kalengnya tanpa tutup ya. Nah itu. Jadi kita misalkanlah ukuran kaleng itu panjang kalengnya sama dengan panjang P adalah X, lebar adalah X. Mengapa? Karena alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Berarti panjang melebar sama kan? Ya, tusuk bukan sisi, rusuk bukan sisi ya. Kalau dia bidang datar namanya sisi. Kalau di dalam ruang sisi itu adalah luas luas bidangnya itu. Itu disebut sisi. Oke ya, tingginya T ya. Panjang X, lebar X yang bujur sangkar atau persegi, tingginya T. Luas permukaan kaleng tanpa tutup tadi diketahui 432 meter persegi ini diketahui ya. 432 meter persegi. Nah, luas kaleng itu sama dengan apa? Luas alas, yaitu bujur sangkar tadi kan, ditambah luas dinding. Kayak kelas nih. Luas lantai tambah luas dinding. Tanpa tutup, berarti ya, langit-langitnya nggak ada. Ya, itu maksudnya. Jadi berarti kena hujan ya, basuh air ya. Iya. Nah, karena alasnya rusuknya berbentuk bujur sangkar, berarti alasnya adalah panjang dari lebar X kali X pangkat 2 enggak? Ya, ditambah dengan luas dinding keliling alas kali tinggi. Daripada memang bisa juga luas depan tambah belakang, tambah luas kiri tambah kanan. Paling cepat keliling alas kali tinggi. Kalau dibuka kan jadi panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah kelilingnya. Betul enggak? Coba kotak tuh Anda buka ya. Itu yang alasnya tuh jadi panjang tuh, panjangan itu keliling sebenarnya kan. Kan dilipat ya bersatu lagi itu menjadi ada 2 panjang, ada 2 lebar, ya kan? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar adalah keliling, ya kan? Nah, keliling-keliling itu adalah sebagai panjangnya. Jadi panjang kali tinggi. Jadi keliling kali tinggi ya. Kelilingnya adalah 4X, ya enggak? 4 kali rusuk, ya enggak? Karena bujur sangkar kali tinggi kali T adalah 432 cm persegi dalam sentimeter. Sampai sini jelas? Yang di online jelas? Jelas, Pak. Oke.
Jelas, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Ya, suara Christine yang cowok siapa deh? Tidak tahu. Banyak. Hah? Ya, suara Carol ya? Atau yang lain? Bapak saya mau tanya. Ya, Ini kan kita online, terus kita kan nggak bisa absen. Nanti jadi kita absennya itu absennya tinggal ini forum. nanti yang Anda belum tahu ya. Iya. Absennya Anda nanti kan saya upload ini mungkinnya whiteboard atau PPT ini saya upload ke forum yang shift yang ini sekarang ini. Kemudian shift berikutnya mungkin link dari videonya. Nah, Anda buka, Anda jawab. Kalau Anda sudah jawab itu sudah dianggap Anda hadir. Sudah paham? Jawabnya jawabnya Terserah Anda mau terima kasih atau apa. Saya kan oh saya kirim file itu kan ini apa whiteboard dari eh, perkuliahan hari ini atau whiteboard sesi keberapa gitu kan. Kemudian yang berikutnya yang eh, ada dua link videonya atau link videonya masing-masing bisa juga. Terserah lah nanti. Ya pokoknya Anda klik dan jawab. Itu sudah dianggap Anda hadir. Sudah jelas? oke Pak, makasih. Ya. Mata kuliah lain belum. Sudah ada pernah. Dikasih waktu 1 minggu tuh. Ya, waktunya 1 minggu ya, jangan lupa. Absen itu, tapi ya, kalau ini main by system harus di sistem diklik, sudah klik dijawab. Nah itu udah dianggap hadir. Tapi ya itu oke. Tapi kalau misalnya Anda tidak klik di apa namanya di forum, itu dianggap Anda tidak hadir. Walaupun dosennya terima tugas kan yang menentukan bukan dosennya sistem. Ya by system. Hati-hati ya absensi yang di GSLC itu by system, bukan Anda kirim tugas ke dosen, dosen yang absen kan enggak bisa. Ya, di forum betul. GSLC kalau kuliah biasa ya itu bisa kalau Anda ada trouble dengan apa? eh, Wi-Fi-nya misalnya itu bisa dibantu dosennya untuk kehadiran Anda di kelas ya. Oke. Berapa ini? T-nya berarti dari sini kita bisa cari T-nya. T-nya berapa? Ya. T-nya bisa kita cari dalam X ya, dalam fungsi X. Baru nanti kita cari volumenya. Karena dia bilang tentukan ukuran kaleng supaya dapat memuat atau mengisi air sebanyak-banyaknya. Berarti volume airnya maksimum. Berarti volume air itu ya volume kaleng. Paham? Ya. Paham. Ya. Jadi saya ulang lagi ini kita salin. Nah, sudah selesai? Nah, saya salin ya. X kuadrat. Ini X kuadrat tadi luas alas ditambah keliling alasnya 4X kali tinggi sama dengan luas permukaan kalengnya 432 cm. Ini berarti luasnya yang diketahui. Ya, luas permukaan kaleng tanpa tutup ya. Makanya bukan 2 X kuadrat deh. Kalau tanpa kalau dengan tutup nih 2 X kuadrat. Kemudian berapa T? Nah, berarti 4X kali T sama dengan 432 dikurang X kuadrat. Berapa T? 432 dikurang X kuadrat dibagi 4X. Ya. Oke, ini adalah tingginya, tinggi kaleng. Oke. Nah, saya dapat ini baru cari volume kaleng. Ya. Volume kaleng adalah apa?
Kita namakan Vx, boleh ya. Karena fungsi X kan, Vx. Vx volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya adalah X, ya nak? Busuk sangkar tadi. Atau persegi, lebarnya juga X, tingginya baru dapat tadi 432 kurang X kuadrat dibagi 4X. Berarti X-nya ada satu hilang nggak nih? Coret, ya nak? Nah, ini kita pindah sini ya. Vx-nya berapa? Berarti X kali 432 X X dikurang min X kali min X kuadrat min X pangkat 3 bagi 4. Berarti min 1/4 X pangkat 3. Nah, berapa Vx? Oh, ini Vx sudah dapat ya. Jelas sampai sini? Ini Vx-nya Jelas, Pak. ya. Itu 432 bagi 4 juga, Pak. Oh iya iya. Itu sekali. Iya ya. Iya ya ya saya ini harus terima kasih Christine. Christine. Ya 432 aja bagi 4 juga karena kan di bawahnya ada 4 ya per 4. Jadi atau kita kalau mau apa ya lebih tenang gini. Supaya enggak salah ini dikalin dulu pembilangnya dibagi 4 ya enggak? Dibagi 4 begitu. Jadi kelihatan ya. Jadi Vx-nya adalah 432 bagi 4 kan 108. Kemudian ini min 1 bagi 4 min 1/4 X pangkat 3. Inilah volumenya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Oke. Kalau Jelas, Pak. Nah, kemudian kita cari V aksen ya. Vx. Kita sekali lagi Vx-nya adalah 108 dikurang 108X ya. 108X dikurang 1/4 X pangkat 3. Ini adalah Vx. Maka V aksen X adalah apa? 108 kali 1 dikurang 1/4 kali X pangkat 3 turunkan berapa? 3X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? Nah ini V aksen X berapa? 108 dikurang 3/4 X pangkat 2 ya. Ini. Nah, dari sini cari lagi V double aksen. Berapa? Ya, ini konstan, turunkan 0, min 3/4 konstanta pengali, X kuadrat diturunkan 2X ya. X-nya pangkatnya 2 kurang 1. Nah, ini hasilnya min 3, ini coret ya. Ini 1, ini 2. Berarti 3 min 32 per X. Sampai sini jelas? Nah, baru syarat Vx-nya maksimum. Apa syarat? Ya. Kalau kecil 0 kedua itu jenisnya. Ini syarat ekstrim. Syarat volume Vx-nya maksimum. Ya maksimum. Kan ini minta maksimum kan? Ya. Apa syarat dari selalu maksimum atau minimum sama fungsinya? Jadi selalu turunan pertamanya, karena ini volume, sama dengan 0. Jadi bisa volume, bisa luas, apapun, sekali, ya kan? Jangan ceritanya. Jadi selalu turunan pertama yang tanya itu harus sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah sini tadi apa? 108 dikurang 3/4 X pangkat 2 kan? Berarti 108 sama dengan yang ini pindahkan min 3/4 ke kanan. Gitu kan? Dan pembilangnya bisa dibagi dengan 3. Ini bagi 31, ini bagi 3. 36. Ya enggak? Nah, 4 kali 36 berapa? Halo. 4 kali 36 144 adalah X kuadrat. Berapa X? Akar dari 1/4. Boleh pakai plus minus? Tidak boleh. Karena ini ukuran panjang. Kalau bilangan boleh. Bilangan justru harus plus minus. Ya kan? Tapi ini bukan, maksudnya bukan cerita tentang bilangan, kan tentang ukuran.
ukuran panjang selalu positif, nggak ada. Kalau negatif tuh orang teknik sipil. Orang teknik sipil bilang min 1,5 meter apa artinya itu? Bukan. Permukaan tanah tuh nol. Turun digali ke dalam 1,5 meter. Itu yang disebut min 1,5. Itu orang teknik sipil gitu. Ya, ya kebetulan saya jadi nominalnya teknik sipil. Oke ya. Jadi ini adalah 12 ya. Oke sampai sini. Ya. Ini teman-temannya lagi catat yang onsite jadi. Online sabar ya. Ada online mencatat sih silakan juga. Oke. Nah, setelah ini barulah kita jawab bukan setelah ini kita setelah dapat ukuran X-nya 12, kita cari, apa yang kita cari? Turunan keduanya apakah negatif? Turunan kedua dari volumenya apakah negatif? Dia harus mencari maksimum kan? Kalau maksimum harus negatif, kalau minimum harus positif gitu. Itu yang kita cari dulu harusnya ya. Turunan kedua. Tadi kita udah cari ya turunan keduanya berapa tadi? Min 3/2 X ya. Min 3/2 X enggak tadi? Coba lihat sini. Oh yang di atas nih. Ini dia nih. Ini kan? Ini yang saya kuning ini. Ini adalah turunan keduanya. Menunjukkan apakah dia mencapai maksimum. Nah, boleh kita periksa sini. Jadi kita periksa sini. Ya, kita periksa di sini apa? P balasan X sama dengan min 3/2 X sama dengan min 3/2 kali 12. Nah, ini coret kan 16 ya nak. Dapatnya min 18 nak? Kecil dari 0. Ya kan? 36 bagi 2 ya. Kecil dari 0. Maka mencapai maksimum enggak? Berarti V-nya maksimum. Volumenya maksimum. Ya enggak? Jadi Vx maksimum. Ya Vx. Boleh nggak Vx? Maka volumenya maksimum. Berarti benar yang dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Berarti mencapai maksimum. Ya. Itu kan datangnya dari sini. Oke. Nah, setelah itu barulah kita tentukan ukuran kalengnya. Ya. Oke. Kita tentukan ukuran kaleng. Ya. Ukuran kaleng. Panjang kalengnya apa? X berarti 12 tadi ya, sentimeter. Lebar juga karena bujur sangkar. X adalah 12 cm. Ada soal yang tidak diketahui alasnya untuk apa. Nah, itu menggunakan metode menggunakan metode Lagrange. Lagrange atau Lagrange. Ya, dikenal itu. Kesamaan Lagrange. Ya. Nanti ada di kalkulus Evan kalkulus. Anda kan tidak ada 1-2. Kalau di CS Mat ada 1-2. Kemudian tingginya adalah T. Tadi T-nya adalah 432 dikurang X kuadrat per 4X. Ya kan? Berarti tingginya adalah 432. X kuadrat tadi 1/4 ya. Kita ingatkan dari 1/4. Tidak usah dihitung lagi. Sini. Mana tadi? Salah lihat. Di atas itu. Di atas lagi ya. Oh ya ada tadi. Ya, yang 1/4. Berarti kita tinggal nah ini tadi ya. Per 4 kali 12. Nah, ini dikurangkan adalah
2888 per 4 kali 12. Ini coret bagi 4, 1 bagi 4, 72. 72 bagi 12, 6. 6 cm. Di panjang 12 cm, lebar 12 cm, tinggi 6 cm. Oke. Inilah ukuran kalengnya yang tanpa tutup ya. Jelas? Nah, enggak lagi. Ini contoh aplikasi seperti itu, salah satunya ya. Menggunakan, tapi tetap kita periksa juga ya, walaupun dia nak minta sana kan, kita periksa kalau yang mencapai maksimum apa dapat memuat air sebanyak-banyaknya berarti volumenya maksimum kan. Kalau maksimum volumenya berarti V double action X-nya turunan kedua volumenya harus negatif, ya kan? Nah, kalau dia masalahnya apakah bisa minimum? Nggak bisa ya. Ini salah satu kasus, salah satu nggak bisa dua-duanya. Tapi ada kasus lain lagi meminimalkan. Nah, itu berarti kalau mencapai minimum harus turunan keduanya positif. Ya. Baik, sampai sini jelas. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari online? Halo. Nggak ada, Pak. Belum, Nggak Pak. ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini apa sekedar tahu aja, ini tidak usah catat nih. Ya. Biasa kan jarak tempuh suatu mobil X kilometer, kecepatan mobil kecepatan adalah dx per dt. Nah, terus percepatan mobil itu acceleration, akselerasi ya bahasa itu. Kalau ya akselerasi atau acceleration, kecepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua jarak terhadap waktu, ya kan? Tahu ya? Artinya apa diturunkan kedua jarak waktu ini kan tadi kecepatan diturunkan lagi terhadap waktu. Ini kan dx per dt ini kecepatan. Iya. Karena saya tanya apa beda velocity dengan speed. Nah, ini agak bingung orangnya. Apa bedanya velocity dengan speed? Orang bahasa Indonesia bilang kecepatan salah. Speed kecepatan. Terus kalau velocity apa? Percepatan itu akselerasi, jangan salah. A. Percepatan atau pelambatan acceleration. Iya. Hati-hati ya. Ini saya ngajar di kalkulus 3 yang teknik industri. Ternyata velocity itu adalah vektor kecepatan, vektornya. Vektor kecepatan. Bahkan ada panah di atas atau topi. Sedangkan speed itu adalah kecepatan dalam angka skalar. Jadi misalnya 80 km per jam, ya kan? Itu disebut speed. Tapi kalau dia berupa vektor kecepatan itu disebut velocity. Hati-hati ya, itu acceleration juga itu adalah dalam bentuk vektor biasanya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Pak, Ya. kalau gitu kenapa di fisika lambang kecepatan itu V velocity kan? Ya, itu yang makanya main salah. Tadinya saya juga anggapan saya tadi awalnya itu sama. Awalnya. Ternyata waktu saya ngajar mereka kemarin nampak velocity itu adalah vektor kecepatannya, sedang speed itu adalah kecepatan yang berupa angka atau dalam bentuk numerik. Misalnya 125 km per jam. Nah, itu disebut apa? Speed. Jadi kalau angkanya itu di speed, kalau vektornya disebut velocity. Itu makanya kadang-kadang agak rancu memang membedakan antara velocity dengan speed. Mungkin Indonesia bilang bahasa Indonesia berkatakan sama aja itu kecepatan dua-duanya, ya kan? Jelas ya? Oke. Nanti mungkin Anda tidak dapat ya. Kalau yang Evan kalkulus 2 itu ada atau kalkulus 3. Nah, ini contohnya aja pemakaiannya ini yang disebut ODE tadi. PDB ini
PDB, persamaan diferensial biasa ini sering orang sebut PD saja. B-nya tidak ada biasanya. Maka buku saya tuh tadi awalnya sudah benar. Persamaan diferensial biasa, nggak tahu dari redaksinya itu dihapus. Kata biasanya dibuang. Pada bahasa Inggrisnya ODE. Ordinary kan biasa. Ordinary differential equation. Ya. Ini nanti Anda dapat juga di Evan kalkulus lanjut. Ya. Nanti ini. Ya ada bukunya saya, nanti saya akan share juga untuk Anda di akhir kuliah nanti ya. Baik, kita lanjutkan ini untuk sekedar apa ya. Nah, contoh lagi. Sebuah titik bergerak menurut lintasan peluru dengan formula, nah ini adalah fungsi polinom. Polinom fungsi T pangkat 3 kurang 6T kuadrat. Jadi ST adalah T pangkat 3 dikurang 6T kuadrat tambah 9T tambah 4 dalam satuan cm. Pertanyaannya, yang A, di manakah titik itu terletak mula-mula? Kapan terjadi titik itu terletak mula-mula? Pada saat T sama dengan 0 second, 0 detik. Ya enggak? Ya, 0 second atau 0 detik ini. Maka kita masukkan ST-nya kita sudah tahu formulanya. Jadi kalau T-nya 0, S0 adalah 0 pangkat 3 kurang 6 kali 0 kuadrat tambah 9 kali 0 tambah 4. Hasilnya 4 cm. Ya, cm. Berartinya titik itu ini adalah apa tadi? Ini time ya. Ini T, ini ST ya. T adalah waktu, time, dan ST adalah jarak yang ditempuh, ya kan? Jadi di mula-mula dia pada detik yang keempat. Ini mulai startnya dari pada detik keempat. Dihitung 1, 2, 3, 4 start. Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya? Jadi pada saat T-nya 0, T-nya 0 itu posisi bendanya itu berada di jarak 4 cm. Nah, ya, startnya dari angka 4 nih. Bukan dari 0,0, bukan. Jelas ya? Bergeraknya di 4,0. Ya, posisinya 4,0. Dari sini yang bergerak lintasan peluru. Nangkap ya? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Tentukan kecepatan titik pada akhir detik kedua, pada akhir detik ketiga, dan pada akhir detik kelima. Ini kan, nah, V, tadi kan kita belajar, VT adalah turunan jarak terhadap waktu kan. Ini kan fisika. Kecepatan adalah turunan jarak terhadap waktu. Nah, jaraknya ini dalam T ya, fungsi T kan per dt ds per dt, T pangkat 3 turun apa? 3 kali T pangkat 3 kon 1, ya enggak? T n kali T pangkat n min 1, ya kan? Dikurang 6 kali T kuadrat turun kan? N kali T pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1 kan? Nah, tambah 9. T turunannya apa? 1, 4 konstan, 0. Maka hasilnya ini PT itu adalah 3T kuadrat min 6 kali 2T min 12T tambah 9 kali 1 plus 9. Sampai sini jelas? Nah, baru kita masukkan. Jadi pada saat T-nya 2 detik atau 2 second, maka kecepatan pada akhir detik kedua adalah 3 kali 2 kuadrat kurang 12 kali 2 tambah 9. Ya. Berapa tuh? 4 kali 3 12 kurang 24 tambah 9. Hasilnya min 3 cm per second. Per detik per second. Ya, apa artinya itu? Nah, kalau lintasan peluru naik itu positif, ya. Nah, pasarnya turun dari puncaknya turun. Ini kan tadi lihat ini nih. Di sini V ya, di sini V-nya plus, di sini V-nya min. Betul enggak? Artinya ini saat dia naik, ini tuh turun, ya. Paham ya? Pada saat naik kecepatannya plus, pada saatnya turun
min, kecepatannya min ya. Jadi itu melambangkan itu ya. Nah, itu artinya min 3 cm per second persanya turun. Kemudian pada T 3 second, akhir 3 detik pertama, 3 kali 3 kuadrat kurang 12 kali 3 tambah 9. Apa ya? Hati-hati itu anak lempar bola kasti. Nah, batunya paling tinggi itu saat tinggi maksimum. Ya, tinggi maksimum. Kalau dia naik itu kan tinggi maksimum. Batunya turun, ini kecepatannya negatif. Yang memperlambatnya apa? Percepatannya, acceleration itu, percepatannya. A. Nanti pertanyaan berikutnya, A tanya juga. Hati-hati. Anda kadang-kadang nggak salah salah apa persepsi, salah persepsi gitu ya. Jelas ya pengertiannya. Kecepatan min itu bukan mundur, bukan. Bukan. Jadi kan begini ini naik, ya ini naik, itu turun. Nah pada saatnya turun itu kecepatan min. Itu hanya notasi aja sebetulnya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah 3 pangkat 3 ya. 27 kurang 36 tambah 9. Berapa? Apa artinya kecepatan 0? Ya, kalau di dalam lintasan peluru kecepatan 0 pada saat tertinggi betul. Kalau bawa mobil kecepatan 0 apa sih? Nggak jalan gitu. Tergantung lu mau maju. Ya, ya ini kan cerita lintasan peluru. Lintasan peluru itu kecepatan 0 kalau ya, maka syaratnya tinggi maksimum VT-nya sama dengan 0. Ya kan? Di fisika kan belajar itu kan VT-nya sama dengan 0. Nah, pada saat kecepatan 5 second akhir 5 detik pertama adalah 3 kali 5 kuadrat kurang 12 kali 5 tambah 9. Berapa tuh? 25 kali 3 75 kurang 60 tambah 9. Hasilnya 24 cm saja. Pak, berarti yang Dimo bilang tadi benar Pak. Yang Dimo bilang tadi benar Pak. Pas naik itu kecepatannya malah menurun. Kan ada gaya gravitasi Pak. Nah, Pas turun justru kecepatannya malah nambah. Kalau gara-gara gravitasi juga Pak. ya faktanya gitu Berarti ya. minus itu naik Pak, baru turun. Pas kecepatan minus itu naik. Pas kecepatan plus itu baru turun. Ya, ya. Karena gravitasi arahnya yang mengurangi. Ya, berarti dia batu saat naik yang menyebabkan gravitasi ya, gravitasinya mengurangi kecepatannya. Akhirnya di puncaknya menjadi 0. Kemudian dari 0 dia turun tambah cepat kan. Nah, itu plus G kan. Kan sebenarnya V0 sebenarnya VT dengan V0 tambah AT. Ya, ya. VT dengan V0 tambah AT. A-nya itu gravitas sebagai percepatannya. Ya. Benar. Jadi kadang-kadang berhitungannya pengertian orang kadang negatif itu turun, positif itu naik. Tapi ya itu kalau datar betul. Datar kalau negatif. Mundur. Kalau geraknya mendatar plus itu maju. Kalau min itu mundur. Nah, makanya kereta api itu kalau mau berhenti sekian kilometernya sudah ngerem. Batunya ngerem, kecepatannya jadi negatif. Makin lama makin lambat akhirnya berhenti, ya kan? Ya hati-hati ini kasusnya beda, satu lintasan, satu datar. Kalau datar ya plus maju, bukan berarti kecepatan min itu apa? Mundur. Ya bisa juga dalam mendatar bisa terjadi mundur ya betul. Ya. Ya itu fenomenanya yang harus Anda tahu ya. Oke, saya teruskan lagi. Kemudian ini lagi tanya.
Percepatan, nah ini yang acceleration, akselerasi ya. Pada akhir detik kedua, ketiga, dan kelima juga. Nah, kalau VT-nya tahu, berapa AT-nya? AT adalah VT per DT. Berarti 3 kali 2T turunkan. T kuadrat turunkan 2T. Min 12. T turunkan 1. Ya enggak? 9 turunkan 0. Hasilnya 6T kurang 12. Pada akhir detik kedua, percepatannya adalah 6 kali 2 kurang 12. Hasilnya apa? 12 kurang 12 adalah 0 cm per second kuadrat. Apa artinya percepatan 0? Nah, ini pakai logika ya. Kalau Anda bawa mobil, ya kecepatannya konstan, tetap. Berarti jarum kecepatannya 60 km per jam. Stabil terus 60 km per jam. Berarti tidak ada penambahan kecepatan. Tidak ada penambahan kan AT-nya 0. Logikanya gitu kan? Ya. Logikanya kalau percepatan 0 tidak ada penambahan kecepatan. Berarti kecepatan stabil. Tetap. Ya. Kemudian pada akhir detik ketiga 6 kali 3 kurang 12. Jadi hasilnya 6 cm per second kuadrat. Nah ini makin naik ya. Makin cepat. Ya. Mungkin ini dalam keadaan turun tadi Anda bilang kan. Makin cepat. Tadi naik kan agak ini ya. Kemudian pada akhir detik kelima, berarti 6 kali 5 second kurang 12, 30 kurang 12 adalah 18 cm per second kuadrat. Di percepatan tambah cepat lagi ya. Karena ini pengaruh dari gravitasi ya bisa. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita teruskan. Ya. Kan ulangan ada gabung-gabungan fisika juga nggak Pak? Ya ini sebenarnya contoh-contoh aplikasi kan bisa di fisika, bisa ke mekanika. Sebetulnya bagian dari fisika itu mekanika sebetulnya. Ilmu pesawat dulu namanya. Lintasan peluru, kerek, segala macam kan. Itu adalah mekanika. Pada zaman saya belajarnya mekanika itu adalah ilmu pesawat. Bukan pesawat terbang ya. Ilmu pesawat itu ya lintasan seperti itu. Oke? Nah ini tadi sekilas tadi ini tidak usah catat ya. Tadi kalau syarat fungsi naik ini, oh ya ini baru. Kapan terjadi fungsi naik? Kalau turunan pertamanya positif. Kapan fungsi naik turun? Fungsi pertamanya negatif. Ya. Fungsi cekung ke bawah. Kapan terjadi fungsi cekung ke bawah? Nah, artinya kalau parabol tuh A-nya kan Y adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. AX kuadrat A, koefisien X kuadratnya A-nya negatif. Enak. Kalau ini yang maksudnya fungsi secara umum ya. Turunan keduanya negatif. Fungsi cekung ke atas, fungsi cekung ke bawah tahu maksudnya enggak? Yang dimaksud cekung itu apa? Bagian luar atau bagian dalam? Bagian dalam nih ya, yang saya kuning ini. Bagian dalam ini. Bagian dalam ini disebut cekung. Kalau bagian luar apa namanya? Lawannya cembung. Bola mata kita cembung dari luar lihat. Bola mata kita cembung. Sudah nangkap ya? Yang kuning itu adalah bagian dalam. Jadi kalau cekung ke bawah, maksudnya bagian cekung itu arah bukanya ke bawah. Arah buka dari parabola itu ke bawah. Itu cekung ke bawah. Jadi mencapai maksimum seperti puncak gunung, maksimum adalah turunan keduanya negatif. Nah, fungsi cekung ke atas, bukanya ke atas. Dia mencapai minimum kan? Mencapai minimum, maka turunan keduanya positif. Ya. Nah, syarat titik belok apa? Anda tahu masuk syarat titik belok itu apa? Turunan kedua sama dengan 0. Betul, turunan kedua sama dengan 0. Nah, dalam gambarnya itu misalnya seperti satu gelombang bunyi. Ini satu gelombang bunyi ya, kecil ya. Nampak yang jauh ini enggak? Halo?
Nah, ini dia mencapai maksimum puncak, ya kan? Ini mencapai minimum. Batu daerah maksimum menuju minimum ini titik belok namanya. Titik belok. Sudah paham? Titik belok itu membelok dari daerah maksimum menuju daerah minimum, ya. Jadi dari daerah maksimum menuju daerah minimum. Nah, titik potongnya itu seolah seperti titik potongnya ini disebut titik belok. Syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan nol. Ya. Ini seperti grafik sinus, ya, grafik sinus. Satu gelombang bunyi, ya kan? Di fisika itu satu gelombang bunyi. Ya. Nah, daerah maksimum menuju minimum, titik beloknya itu membelok dari daerah maksimum ke minimum atau kebalikannya dari minimum ke maksimum itu disebut titik belok. Oke. Jelas sampai sini? Ya. Ada pertanyaan dari online? Nggak ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Oke. Sebelum kita sebentar lagi kita lanjutkan. Oh ya, ini saya cek dulu ya. Oke. Sudah, kita lanjutkan. Ini. Diketahui fungsi X adalah bentuknya polinom. Eh, Polinomnya paling tinggi pangkat 3 sebetulnya di sini. Polinom itu pokoknya di atas pangkat 2 ke atas itu disebut polinom. Ya. Pangkat 3 ini. Tentukan interval fungsi naik dan turun. Nah, kita cari dulu. Fungsi X-nya diketahui sepertiga S pangkat 3 kurang 12 kurang S kuadrat tambah kurang 3X tambah 4. Maka turunan pertamanya apa? Sepertiga kali S pangkat 3 dengan 3X pangkat 3 kurang 1. 2 kurang S kuadrat turunkan 2X pangkat 2 kurang 1. Ya 1. 3 kali 1 tambah 0 ya. Konstan 4 turunkan 0. X turunkan 1 ya. 4 turunkan 0. X turunkan 1. X kuadrat turunkan 2X. X pangkat 3 turunkan 3X kuadrat. Ini 3-nya coret. Tinggal apa? X kuadrat min 2X min 3. Nah, fungsi naik ya. Turunan pertamanya positif, ya kan? Fungsi naik turunan pertamanya positif, berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3 positif. Kemudian ini kita faktorkan, kita uraikan. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya adalah koefisien X berapa? Min 2. Hasil kalinya ujung kali ujung. Depannya 1 artinya enggak? Halo? Depannya 1. 1 kali min 3, min 3. Jumlahnya sini min 2. Nah, berapa kali berapa nih? Nah, kalau Anda tulisnya 31. Nah, sekarang Anda lihat yang menentukan jumlahnya ya, hasil kalinya min ini bisa diletak di mana aja kan? Jumlahnya supaya menjadi min 2 yang min di 3 atau 1? 3. Nah, itu min 3 tambah 1 min 2 min 3 kali 1 min 3. Kalau hasil kali itu letaknya mau di mana? Di 1 juga enggak ada pengaruh kan? Tapi jumlah mempengaruhi. Nah, maka di sini X min 3 dan X tambah 1 kan? X min 3 dan X tambah 1. Nah, masing-masing 0. Kalau ini X tambah 1 0, X sama dengan min 1. X kurang 3 0, X sama dengan 3 kan? Jadi yang urutkan yang kecil sebelah kiri, yang kanan lebih besar, yang lebih besar atau positif. Bukan positif, lebih besar ya. Kemudian tandanya, lihat nih, besar dari 0 ya kan? Fungsi naik besar dari 0 positif, yang berarti memenuhi syarat daerah positif. Menentukan tandanya sudah tahu kan? Dari kanan ya. Cara gini. Di depan X ini tandanya apa sih? Positif. Di depan X ini positif. Positif kali positif
Positif dari kanan, positif, ini positif, negatif, positif. Kemudian tanda ini besar di nol, berarti daerahnya apa? Daerah positif. Nah, daerah positif ini positif, atau mau begini boleh ini daerah positif, ini daerah positif. Nah, baru kita secara ketidaksamaan agak X yang sebelah kiri dari min 1 artinya apa? X kecil dari min 1, sebelah kanan dari 3, X besar dari 3 kan? Di tengahnya apa? Atau. Sudah jelas. Masalah gambar ini beda-beda mungkin tiap gurunya ngajar di SMA dulu bisa beda-beda. Ada yang pakai ya macam-macam sih modelnya saya lihat ya. Maka di buku kadang-kadang enggak digambarkan gitu. Ada yang gambar, ada enggak juga. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini fungsi naik. Bagaimana fungsi turun? Fungsi turun, turunan pertamanya negatif. Nih, fungsi turun, turunan pertamanya negatif. Sama uraiannya sama tadi. Plus min plus. Nah, karena tanda ini adalah negatif, artinya kecil dari nol itu negatif enggak? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif antara min 1 dan 3. Berarti X terletak antara min 1 dan 3. Sudah jelas? Ya. Oke. Sampai yang online ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Online? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ada ya. Selesai ya. Fungsi naik tadi apa? Turunan pertamanya positif. Fungsi turun, turunan pertamanya negatif. Jadi kalau kita gambarkan kayak ini fungsi naik, ini fungsi turun. Panah, kasih panah ya. Ini fungsi naik, ini fungsi turun. Kapan terjadi fungsi naik? Kalau turunan pertamanya positif. Kapan terjadi fungsi turun? Kalau turunan pertamanya negatif. Kan gitu kan? Halo? Ya, kita tahu aja. Baik, kalau sudah, nah ini. Kapan tentukan interval fungsi cekung ke bawah dan ke atasnya. Nah, fungsi cekung ya. Pertama kita cari dulu turunan pertama, kedua ya. Jadi turunan pertamanya kan sudah tahu dapat ya x kuadrat ini sambungan tadi ya. Turunan pertamanya x kuadrat min 2x kurang 3. Turunan keduanya turunkan lagi x kuadrat turunkan berapa? 2x min 2x turunkan min 2 kali 1, 3 konstan 0 ya. Sehingga terjadi 2x kurang 2. Fungsi cekung ke bawah, nah itu tadi. Cekung ke bawah itu artinya di dalam parabol ya. Cekung ke bawah, panahnya ke bawah kan. Artinya yang capai maksimum. Kalau maksimum syaratnya apa? Turunan keduanya positif, ya enggak? Kalau fungsi cekung ke atas apa tadi? Ya. Ke atas cekungnya arti cekung ke bawahnya buka ke bawah sama tuh. Cekung ke atas lengkungnya buka ke atas. Berarti dia mencapai minimum. Kalau di sini dia mencapai maksimum. Turunan keduanya negatif. Kalau dia mencapai minimum, turunan keduanya turunan keduanya positif. Sudah jelas sampai sini? Halo. Nah, karena turunan keduanya 2x min 2, jadi karena cekung ke bawah, fungsi cekung ke bawah mencapai puncak maksimum, maka turunan keduanya negatif. Di 2x min 2 negatif, min 2-nya pindahkan jadi 2x kecil dari 2, dibagi 2, bagi positif ya, tanda tetap, x kecil dari 1. Kalau cekung ke atas, turunan keduanya mencapai minimum, jadi lihatnya itu, gambarnya itu kalau cekung buka cekung ke atas, berarti puncaknya di mana? Itu lihat ya, puncaknya. Kalau puncak di atas, maksimum.
Syaratnya kalau mencapai maksimum, turunan keduanya negatif. Kalau dia buka ke atas, puncaknya ada di bawah. Di bawah itu minimum. Kalau minimum, turunan keduanya positif. Lebih gampang Anda ingat maksimum minimum aja. Jangan buka ini agak mungkin bingung deh. Ya, jelas ya. Lebih baik diingat tuh adalah dia mencapai maksimum atau minimum. Kalau maksimum, turunan keduanya negatif. Kalau minimum, turunan keduanya positif. Itu aja. Ya, cari hitungnya. Kemudian, ini sudah ya, belum. Titik belok sebentar lagi. Syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan nol. Sudah? Kalau titik belok, turunan keduanya nol dimasukkan, maka dapat sepertiga. Eh, jadi dapat X-nya 1 itu di mana? Ya agak ekstrim ya. Titik belok. Mana tadi? Sini. Sorry, ini dia. Min 1 dan 3. Dia aksennya tadi di atas ya. Ini masih berhubung dengan atas tadi. Ini fungsi naik. Oh, turunan pertama. Dapat X-nya sama yang 1 dan min 1 dan 3 ya. Min 1 dan 3. Ini kok bisa dapat 1,3. Ini memang 1. Tapi 1 itu terang dari mana? Jadi coba dari soalnya. Satunya datang dari itu, turunan kedua sama dengan nol. Oh. Oh ya, turun kedua sama dengan 0. Berarti 2. Ya, ini harus diturun juga. Makanya dari sini enggak kelihatan dari 2x kurang 2 tadi ya. Betul enggak? Iya, Pak. Turun keduanya Yes. 2x kurang 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. X adalah 2 per 2 adalah 1. Nah, itu yang saya tanya kok tadi satunya enggak ada kok tiba-tiba 1 sini. Ya, jelas ya. Oke, turunan keduanya sama dengan 0 ya. Itu syaratnya oke, tapi harus cari X-nya juga ya. Baru bisa dapat. Oke. Nah, sekarang problemnya baru lagi. Nih. Ini kebalikan sama yang tadi. Kalau tadi luas permukaan kalengnya diketahui, kalau ini kotak ya. Tadi kaleng ini kotak, samanya balok juga kan. Suatu kotak tanpa tutup. Kotak itu adalah bentuknya balok yang alasnya berbentuk bujur sangkar. Nah, bujur sangkar itu apa? Persegi, sama persegi. Akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu diketahui 13,5 cm kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Apa yang minimum tuh? Bahan itu apa? Kartonnya kan? Karton itu berarti luas. Ya, luas. Kalau tadi air diisi supaya banyak volume, ya kan? Kalau ini tentukan ukuran kotak agar bahan itu bahannya terbuat dari apa? Dari kertas, ya, dari karton ya, kertas karton ya, agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti luas kotaknya yang minimum, ya enggak? Luas kotaknya yang minimum. Nah ini. Berarti yang pertama yang kita gambarkan bersama tadi yaitu kotaknya ingat tanpa tutup ya. Kotak tanpa tutup ini sketsanya. Tanpa tutup. Karena ini bujur sangkar, alasnya panjangnya X, lebarnya X. Ini tinggi. Nah, volume
Ya, Vx boleh. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini sudah diketahui, given 13,5 cm kubik. Jadi panjang X, lebar X, tinggi T. 13,5. Berapa T? Ini X kali X, X kuadrat ya. X kuadrat kali T adalah 13,5. Berarti T berapa? Ya, 13,5 bagi X kuadrat. Inilah hubungan relasi atau hubungan panjang dengan tinggi dengan ukuran panjang dan lebar, ya kan? Panjangnya X, lebar X. Sampai sini jelas? Ini given kan, volume diketahui, ya, volume diketahui. Nah, setelah itu barulah kita cari luas kotaknya, Lx, ya. Jelas yang online sampai sini? Jelas, Pak. Nah, baru kita cari luas kotak yang harus mencapai bahannya dibuat, bahan yang digunakan seminimum mungkin, sesedikit mungkin, minimum. Nah, ya. Seminimum mungkin nih. Tadi yang hadir onsite 6 orang deh. Di sini totalnya 20. Dua tuh saya tuh. Saya dua ini. Nah, setelah ini barulah kita cari luas kotaknya, kita namakan Lx. L luas ya. Atau area boleh. Oke, Lx, hati-hati luas kotak kotak itu tanpa tutup. Berarti alas tambah seperti tadi, alas tambah luas dinding, keliling alas kali tinggi, ya, sama tadi, mirip dengan kaleng tadi ya. Tapi terbalik dia, tadi diketahui luas bahan yang digunakan atau ya. Kalau ini jatahnya ini mencapai minimum. Maka di sini luas kotak, ya, luas kotak itu kita lambangkan Lx adalah luas alas, kita tulis ya, luas alas tambah luas dinding kotaknya. Jadi Lx adalah karena bujur sangkar panjang kali lebar X kali X, X kuadrat, ya enggak? Ditambah tadi luas dinding 4 keliling alas bujur sangkar 4 kali X kali tinggi T. Nah, T-nya udah kita boleh tadi kan. Tinggal kita masukkan berapa? X kuadrat ditambah 4X kali T-nya berapa tadi? 13,5 dibagi X kuadrat. Berarti X-nya bisa kita coret, X-nya 1. Maka tinggal Lx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4 kali 13,5 berapa? 40 tambah 54 ya? 54. 54 per X ya. Ya. 5/4 per X. Ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat ditambah 54 kali X-nya kita naik ke atas. X pangkat min 1. Nah. Karena ini mau diturunkan. Ya. X pangkat min 1 mau diturunkan. Oke. Dari sini berapa L aksen X?
Kita cari dua-dua L aksen X dan L double aksen X. Turunan pertama dan turunan kedua. X kuadrat turunkan 2X. Ditambah 54 kali X pangkat min 1 turunkan min 1 kali X pangkat min 2. Enak. Min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Kan gitu kan. Jadi min 2. Hasilnya 2X. Nah, ini menjadi plus kali min 54 per X pangkat 2. Ya. So, ini sama dengan apa? 2X min 54 X pangkat min 2. Ya, ini yang kita apa nanti. Ini dibutuhkan dalam penyelesaian berikutnya ya. Jangan lupa harus cari lagi turunan keduanya berapa untuk melihat maksimum minimumnya. Ya kan? Kalau dia yang mengatakan seminimum mungkin, berarti turunan kedua X-nya harus positif. Maka dia mencapai minimum. Maka di sini dua. Yang kita ambil jangan yang ini ya, yang bentuk ini. Makanya ada dua kan. Bentuknya yang satu ya bentuk ini. 2X turunan 2 kali 1 dikurang 54 kali X pangkat min 2 diturunkan min 2 kali X pangkat min 2 kurang 1 min 3 kan. Hasilnya apa? 2 ditambah min kali min plus tambah 108 ya. 108 per X pangkat 3. Ini adalah turunan keduanya. Yang online jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik, setelah apa ini? Baru kita akan dikatakan sana tadi apa? Syarat LX minimum kan? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti syarat dari apa? Selalu itu ya, apapun kejadiannya, baik maksimum atau minimum itu sama posisinya. Jadi syarat luasnya itu minimum, itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Maksimum juga 0. Di sini kan ceritanya minimum tadi. Nah, L aksen X-nya itu adalah apa? L aksen X-nya adalah 2X, ya enggak? 2X. Dikurang 54 per X pangkat 2. Sama dengan 0. 2X sama dengan 54 per X pangkat 2. Ini bisa dicoret 2 kiri kanan pada pembilang. Ini bagi 21, ini bagi 2, 27 ya. Kemudian X pangkat 2 dengan X kita kalikan silang. Jadi apa? X kuadrat kali X pangkat 3 adalah 27. Berapakah X? Akar 3 dari 27. Akar 3 dari 3 pangkat 3 adalah 3. Jadi X-nya bernilai 3. Nah, jangan lupa ya kita masuk dulu. L double aksen X-nya berapa? Ini melihat jenisnya. L double aksen X-nya diketahui tadi 2 ditambah 108 per
X pangkat 3. Kita hitung berapa L+N X-nya? 2 ditambah 108 per 3 pangkat 3. 2 plus 108 per 27. 2 plus 4 ya ini. Hasilnya 6. 6 itu bagaimana tarik 0? Lebih besar. Berarti positif. Mencapai minimum. Apa yang minimum sini? Adalah luasnya. Ya kan? Ya kan? Agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Berarti baru Anda jawab sebentar lagi. Ukuran kaleng panjang sama dengan X, lebar sama dengan X, tinggi adalah T. T tadi 13,5 per S kuadrat. Jadi isi X-nya dengan 3. Yang online ada yang mau tanya? Ini belum selesai ya, tinggal menjawab ukuran kotak ya tadi. Ukuran kotak panjang sama dengan X sama dengan 3, lebar sama dengan X sama dengan 3, tinggi adalah 13,5 per S kuadrat. 13,5 bagi 9, 1,5 sentimeter satuannya. Oke? Jadi syarat tadi apa? Tinggal jawab ya. Ukuran kotak, ini kotak tanpa tutup kayaknya ya. Ukuran kotak adalah panjang sama dengan X sama dengan 3 cm, lebar sama dengan X juga karena alasnya berbentuk jusangkar atau persegi, sama ya. Kemudian tingginya sama dengan T, sama dengan berapa tadi? 13,5 per X kuadrat, kena? 13,5 per 3 kuadrat. Hasilnya apa? 13,5 per 9. Hasilnya 1,5 cm. Jelas sampai sini? Itu adalah ukuran hah? Enggak, ini kan ini memang tanya luasnya. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya tentukan ukuran kotak itu agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Nah, itu. Ada ya. Enggak usah, hanya enggak tanya jangan dijawab. Cari penyakit. Nah, oke. Sampai sini. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan dari soal latihan sebelumnya. Halo? Dari online ada yang bertanya soal latihan sebelumnya yang mungkin agak membingungkan. Ada? Halo? Mungkin saya kasih ada Belum yang ada, Pak. latihan soalnya yang. Oke. Ada soal ini Y sama dengan E berpangkat X pangkat 3 kali ln cos X. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Tahukah Anda soal ini bisa disederhanakan dulu? Nah, kalau Anda pakai E pangkat U kali U aksen, mabuk hitungnya panjang. Betul kan? Dan akhirnya harus sederhana juga. Jadi sebelum kita lihat, bisakah disederhanakan soal ini? Yang online tahu nggak
Bisa disalahkan enggak? Ada sebelum saya ajar dulu apa? E pangkat len U dengan U. Ada enggak? Oh iya. Asalnya A pangkat log B bilang pokok A adalah B. E pangkat len U adalah U. Ada kan? Nah, kita jadikan itu. Jadi Y sama dengan Itu X pangkat 2. kok soalnya pangkat 3. Mungkin ada salah. Itu dari soal baru. Kita lagi. Beda ini. Ya kan sudah bisa Ya contoh mau pangkat 2 pangkat 3 yang penting cara sama aja sih. Ya, enggak masalah. Ini masih ingat Anda bahwa pengali di depan logaritma len boleh pindahkan belakang menjadi pangkat enggak? Nah, itu ubah dulu. Jadi E berpangkat len cos X pangkat X pangkat 3 kan? Ya, pangkat 3. Nah, saya sudah ajarkan E pangkat len U adalah U. Betul enggak? Asalnya A pangkat lo B A pangkat lo B bilang pokok A adalah B. Kan asal. Len itu kan logaritma bilang pokok E. E pangkat log log U bilang pokok E. Bingung. Ada yang bingung juga nih. Coba saya kasih nih. Anda belajar kan A pangkat log B bilang pokok A adalah B. Udah kan? Nah, kemudian tadi apa? E berpangkat len U adalah U. Mengapa? Karena len itu adalah logaritma U dalam pokok E. Hasilnya apa? Kan kalau ini AA, ini AA, ya. AA hasilnya B. Di sini apa? E. Di sini apa? Ini lah. Hasilnya adalah U. Betul enggak? Jadi hasilnya U. Kan gitu kan? Kan sudah dibutin dulu. Lupa ya. Ada kan? Pangkalan U. Nah, jadi soalnya disederhanakan dulu ya. Ini nanti ada. Jadi disederhanakan dulu. Sehingga ini Y sama dengan U. U-nya adalah cos X berpangkat X pangkat 3. Bentuk apakah ini? Masih ingat? U pangkat V. Apa rumus turunan U pangkat V? U pangkat V buka kurung Ya, P aksen len U ditambah yang P aksen per U kali U aksen. ya. Jadi kalau ini Y aksennya adalah U pangkat V sendiri dikali fungsi aksennya, fungsi pangkat aksennya dikali len U ditambah fungsi pangkat dibagi fungsi dasar kali dasar aksen. Kan gitu kan? Kan kalau lupa bisa turunkan sendiri. Pakai len kiri, len kanan. Ya, enggak? Kan len Y adalah len U pangkat V. Kemudian len U pangkat V kan pangkat boleh ke depan sebagai pengali. V kali len U. Sudah itu waktu Anda turunkan, len Y turunkan seper Y kali Y aksen. Kemudian V kali len U turun apa? V kali len U tambah V kali len U. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi V kali len U tambah V kali len U ujung-ujung aksen. Kan gitu. Lupa ya? Halo yang di online? Jelas nggak nih? Jelas, Jelas, Pak. ya. Ya. Kalau Anda lupa, ini. Kalau lupa, Anda turun ke sini ini. Y adalah U pangkat V. Kemudian diapakan? Len kiri sama dengan len kanan. Ya enggak? Len kiri, len kanan. Kemudian pangkat dapat dibawa logaritma ya. Len itu kan log. Dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Jadi len Y sama dengan V kali len U. Kemudian ini didiferensialkan terhadap X. Ya enggak? Didiferensialkan terhadap X. Len Y itu apa? Seper Y kali Y aksen. Ini
V kalian U tambah V kalian U. Betul nggak? Ujung-ujung ujung-ujung aksen. Nah, ini Y aksen per Y, ini apa? V aksen ya tetap V aksen len U ditambah V kali len U turunannya apa? Seper U kali U aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y ini dikali silang. Y kali V aksen len U ditambah, ini boleh digabung ke begini. Apa tuh? V per U kali U aksen. Nah, Y-nya diganti dengan soal. Y kan soal. Masukkan. Y aksen adalah U pangkat V kali V aksen len U ditambah V per U kali U aksen. Nah, itu turunkan sendiri. Jelas ya, kalau lupa rumusnya bisa turunkan sendiri. Pak, gimana, Pak? Ini, Pak. Ya, ya. I know. Kalau saya agak sederhanakan, dulu kan ada soal E pangkat X kuadrat lan sin X. Saya nggak sederhanakan, saya langsung. Jadi masih ada huruf E-nya nggak masalah. Nah, itu terakhir harus sederhanakan lagi. Kalau enggak, bentuknya tetap rumit gitu. Iya. Yaitu E pangkat len U, E pangkat U kali U aksen. Ya kan tuh. Ya, itu bisa juga cara gitu. Cuma akhirnya juga harus diganti gitu. Ya. Jelas ya? Nah, yang tadi ini belum selesai ya. Ini tadi saya tunjukkan Anda. Untuk ini saya pindah ke atas. Sorry. Ini ya. Ya. Oke, yang ini tadi. Nah, jadi yang ini yang barusan disebut itu kan ini kan. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, masuk rumus aja kan? Ya nak? Rumusnya apa? Jadi U pangkat V, ya U pangkat V berarti U-nya adalah cos X dan V-nya adalah X pangkat 3, betul nggak? U-nya kan U pangkat V kan? U-nya cos X, V-nya adalah X pangkat 3. Dari U aksen apa? Turunan cos apa? Min sin X. V aksen adalah N kali X pangkat N min 1, 3 1, 2 kan? Nah, baru masuk rumusnya. Ya. Baru masuk rumusnya. Apa rumusnya? Kalau Y adalah U pangkat V tadi itu, Y aksen adalah U pangkat V kali V aksen len U tambah V per U kali U aksen. Maka Y aksen sama dengan U-nya tadi apa? Cos X berpangkat V-nya X pangkat 3. Nah, dikali V aksen. V aksen berapa tadi? 3X kuadrat. 3X kuadrat len U. U-nya sendiri cos X. Ditambah V-nya. X pangkat 3 per U-nya. Cos X kali min sin X. Udah. Jadi Y aksen adalah cos X berpangkat X pangkat 3 dikali. Ini tetap 3X kuadrat len. Cos X. Ini mau dikurung boleh ya? Boleh dikurung gitu boleh. Nah, ini plus kali min. Min. Terus X pangkat 3 kali sin per cos apa? Tangen X. Selesai. Sederhana kan? Kemarin yang tentuannya Oh, yang itu sama menurut rumus. Ini langsung ini langsung pakai rumus. Kalau itu kalau mau cari boleh aja tuh len kiri len kanan ya panjang jalannya. Ya. Persis sama dengan nabuti rumusnya sebetulnya. Ya. Ya nak? Panjang jalannya. Pakai rumus saja. Kalau lupa rumusnya ya boleh turunkan. Oke? Eh bentar lagi. Oh ya, sudah mau kita absen dulu ya. Sorry, tidak ada absennya. Absennya adalah nanti Anda
menjawab forum. Forumnya kedua apa satu? Dua-duanya. Kan dua shift. Ya, tapi isinya nanti lain. Nanti apakah saya lihat ya kalau terlalu besar ukuran ininya masing-masing cuma link videonya aja. Kalau lihat pokoknya Anda jawab ya teh, terserah. Terima kasih Pak. Ah, Mantap. Terima kasih. ya itu formalitas saja gitu. Ya. Pak. Oke, enggak ada absen ya. Berikutnya apa nih? Eh, ini. Oh, ini sudah persiapan ujian ya. Iya, udah belajar ya bentuk kita PTS. Nah, ada bentuk ini lagi. Ini Anda latihan nih. UTS sampai minggu ke-7 selesai langsung UTS. Kita dari itu beberapa. Nggak tiap hari, maksudnya ada jeda. Nah, ini ada soal latihan ya. Coba Anda latihan nih. Halo. E berpangkat sin XY. Wah, ini. Jadi E pangkat U-nya sendiri dalamnya batu tunan sin kan cos XY kali XY aksen lagi. XY aksen, XY tambah XY ujung-ujung aksen. Gitu. Ya, seru nih. Kali cos X ditambah ln. Ya, soalnya bisa terjadi gini. Cos Y sama dengan 200. Ditanya berapakah Y aksennya atau D Itu kali cos X kan? apa ya? Kali cos X. Dikali ya, titik dikali. Bukan sing X Y kali cos X kan? Enggak di bawahnya. Di bawahnya kan? Di bawah apa ya? Bukan mata yang Bukan ini satu kesatuan nih. Ini sendiri. OE berpangkat sin XY kali cos X di bawah ya. Jadinya sejajar dengan E pangkat sin. Bukan di atas. Kalau di atas kan kelihatan jelas sin letak cosnya di atas gitu. Ini kan di bawah. Nah, ini lumayan ya Anda cari panjang jalannya. Satu aja lu udah babak belur hitungnya itu. Coba aja. Hah? Iya ada. 5 menit lagi. Ya 5 menit ini kalau nggak selesai sampai nggak apa-apa. Ngisi waktu gitu. Ya. Wah, setelah ini masuk integral ya. PTS kita dapat integral juga ya? Hah? Integral masuk. Masuk juga. Tergantung nanti sekarang baru minggu kelima bisa masuk. Kalau belum sampai ya mungkin tergantung nanti biasanya kan rapat dulu antara dosen itu. Dosen yang ada yang sama. Ini pasti yang sama CS Mat dengan CS Stat. Yang sama. Ini save dulu ya. Ya, yang online juga latihan ya. Halo. Iya, Pak. Ya, semuanya latihan nih. Chris. Ini
Oke. Berarti ini saya tutup dulu ya yang shift ini karena mau lanjutin shift kedua lagi. Shift berikutnya. Sorry. Ini ya. Ya, saya mesti aktifkan ini dulu ntar.